Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dipertemukan dalam wadah pembelajaran singkat, katanya Kultum, media pembelajaran ala-ala Kultum yang fokus mengangkat topik dan permasalahan yang kontemporer dengan pendekatan kontekstual. Ya, topik kita hari ini adalah sembuh dari sakit karena jin dalam tubuh. Jin adalah makhluk ciptaan Allah yang terbuat dari nyala api. Keberadaannya bisa berada dalam tempat-tempat yang disukainya, bisa di alam, di pohon, di rumah, bahkan di dalam tubuh manusia. Betul. Keberadaan jin bisa menyebabkan dalam tubuh ya, keberadaan jin dalam tubuh bisa menyebabkan rasa tidak nyaman ketika kita mendengar Al-Quran dibacakan, kemudian malas beribadah, dilanda pikiran yang cemas, kemudian perubahan sikap dan mimpi buruk. Itu adalah 5 tanda adanya jin dalam tubuh kita yang saya adopsi dari bacaan ya di media massa, di media sosial ya lebih tepatnya. Pertanyaan pertama adalah apakah benar indikasi dari keberadaan jin dalam tubuh manusia itu seperti 5 tanda-tanda tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini dari sumber mana tadi tuh? Media sosial. Wikipedia atau apa tuh? Ya jadi sumber apapun itu ya. Jadi kalau dia penulisnya menuliskan 5 tanda-tanda, sebenarnya tanda-tandanya banyak ya. Banyak. Jadi di situ 5 itu mungkin diantaranya gitu ya. Yaitu kalau yang nomor 5 itu saya pernah alami, tapi saya punya yang tadi yang nomor 5 itu mimpi buruk. Mimpi buruk berulang-ulang. Bukan mimpi buruk, kalau mimpi buruk sekali ya belum tentu dari jin. Ya, kalau mimpi buruk kita bangun, mimpi lagi sama bangun. Nah, itu adalah dari jin. Saya pernah, tapi bukan dalam konteks itu. Saya ingin cerita yang lebih ekstrim. Yaitu sakit. Saya menderita suatu penyakit yang bertahun-tahun dan diindikasikan ya, disebabkan karena oleh jin. Jin. Ya, bagaimana kisahnya itu? Kisahnya awal sakit dan kemudian bagaimana ya, kalau awal sakit saya mungkin cerita anunya aja dulu ya, sembuhnya. Kan judulnya sembuh dari penyakit itu ya. Nah, jadi kita ke umur 34-35 tahun ya. Saya itu alhamdulillah dikasih Allah untuk kesempatan dan kemampuan untuk bangun malam ya, kemudian sholat tahajud ya sebelum semakin taat ya dalam beribadah. Ya khususnya saya ingin cerita yang tahajudnya khususnya ya. Nah itu alhamdulillah itu diberikan kemampuan. Memang awalnya sih pakai weker. Awalnya itu pakai weker supaya bangun, tapi lama-lama alhamdulillah nggak pakai weker. Ya Allah yang membangunkan ya. Jadi di situ Nah itu setelah sekitar 1 tahun ya setelah saya menjalankan kegiatan ibadah tersebut secara istiqomah, ya, salat tahajudnya ini yang khusus ini ya. Nah itu ada satu hal yang saya itu merasakan perubahan gitu ya, ada perubahan dalam fisik saya. Jadi kita mandi itu saya baru sadar, loh saya kok punya penyakit yang udah puluhan tahun kok sekarang hilang gitu. Ya itu penyakit gatal. Jadi gatal yang sangat parah ya. Jadi bukan hanya terasa gatal tapi terasa sakit gitu. Dan itu menjalar dari awal di selangkangan sampai bisa ke perut, ke atas, bahkan pernah sampai parah itu pernah di leher. Nah itu saya coba pikirkan berapa waktu gitu ya. Terus saya ingat-ingat, nah itu saya baca-baca juga waktu itu bahwa jin itu bisa masuk ke dalam tubuh, bisa menyebabkan penyakit. Terus saya ingat-ingat kapan saya mulai sakit. Nah itu terjadinya ketika saya umur 14 tahun masih SMP. Itu saya main bola, kesebelasan saya kalah, yang saya bela. Kemudian saya menonton pada pulang, frustasi ya, saya marah-marah, saya gulung-gulung di lapangan sambil teriak-teriak gitu ya. Nah itu di lapangan bola itu pemain sudah pada pulang, tinggal saya dan 1-2 orang teman. Nah itu pulangnya itu udah hampir maghrib, pulang udah lewat maghrib sampai rumah, itulah mulai tanda sakit itu. Bangun tidur besoknya mulai ada gatal yang saya pikir biasa, kasih salep sembuh ya. Tapi terus ternyata sampai berapa puluh tahun itu, jadi dari umur 14 sampai kira-kira umur 34 kira-kira itu. 33 tahun, ya, hampir 20 tahun itu ya. Ya. Jadi perjalanan yang panjang untuk kemudian menyadari bahwa
sakit yang diderita ya, yang dirasakan lah, yang Dirasakan itu karena jin. Itu karena jin ya? Ya karena saya dalam 20 tahun itu sudah lebih 10 kali ke dokter. Melakukan pengobatan. Pengobatan medis itu udah sering. Jadi dokter biasa, dokter spesialis apa itu kulit. Antrinya malu juga itu kalau udah dewasa, soal itu kan penyakit kulit dan kelamin. Di situ saya antri di situ. Itu dikasih obat salep maupun pil ya. Itu bisa sembuh hanya dalam paling 2 minggu, nggak sampai sebulan udah gatal lagi, muncul lagi gitu. Ganti dokter begitu lagi. Jadi saya yakin ini bukan medis gitu. Tapi oleh jin ya? Ya. Jadi dari 5 tanda tadi ternyata tidak tercover ya? Kalau yang kelima itu betul. Mimpi buruk? Mimpi buruk. Tapi sakit yang tadi yang sakit di sini. Ya ini kan yang saya cerita yang ekstrim dulu. Ya kalau yang menurut saya tidak terlalu ekstrim itu mimpi buruk memang pernah saya alami juga. Terkait dengan sakit dengan jin yang itu tadi. Nah, beda. Kalau ini beda. Kalau itu udah sekian tahun setelah saya sembuh dari apa namanya penyakit tadi ya. Nah itu setelah sekian tahun itu saya kebetulan ya dapat amanah jadi salah seorang pengurus masjid di dekat rumah saya. Nah itu waktu itu perjalanan dari rumah ke masjid pulang pergi itu melewati satu lapangan kosong ya, tanah kosong yang ya sekarang udah berdiri bangunan untuk kegiatan sosial keagamaan ya. Tapi dulu waktu itu tanah itu kosong dan waktu itu tanah kosong itu saya tuh merasa ada waktu pulang sholat isya merasa ada yang ngikutin gitu. Nah ada yang ngikutin dan saya terus terang melakukan kesalahan, saya tantang. Saya tantang memang masih muda waktu itu ya, 30 tahun yang lalu lah kurang lebih itu, 30 saya umur sekarang 64 ya. Itu saya tantang ya secara verbal bukan dalam hati. Kamu ini siapa sih ngikutin ini? Coba berani ikut sampai rumah. Ini nggak boleh ya gitu, kita nggak boleh konfrontatif kepada jin itu ya. Kemudian saya pulang, saya tidur itu saya mimpi jadi penjahat yang dikejar-kejar polisi. Terus saya bangun, udah istighfar, udah macam-macam wudhu, tidur lagi, mimpi lagi sama. Mimpi yang sama berulang-ulang kali. Dan setelah yang udah ketiga kali saya baru sadar bahwa saya melakukan kesalahan ya. Jadi jin itu bisa masuk ke dalam tubuh kita, pasti ada kesalahan dalam yang kita lakukan. Jadi saya kesalahan karena menantang ya. Bagaimanapun jin itu makhluk Allah ya, nggak usah diperlakukan dengan kasar. Jadi di situ ya ini tadi ciri-ciri yang 5 itu ya memang betul, memang seperti itu. Ya, jadi kalau kita kaitkan dengan dari topik kita adalah sembuh dari sakit karena jin, mungkin bisa digarisbawahi bahwa kesembuhan itu datangnya dari Allah. Betul sekali ya, Allah yang menyembuhkan. Kita untuk mendapatkan kesembuhan. Faida maritu fawa yasfin itu Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan itu di Quran. Ya, dan Allah akan menunjukkan bagaimana cara kita untuk bisa mencapai kesembuhan tersebut. Dan mungkin berbeda satu dan yang lain. Ya. Itu saja yang bisa kita sampaikan dan kita akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.